got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Nggak sih ada tugas dari kuliah? Tugas apa? Tugas informatika loh, yang tentang kejahatan siber. Kejahatan siber itu apa? Kalian kenapa kenapa itu? Akun kamu itu di-hack. Nah, ini contoh kejahatan siber. Hah? Kejahatan siber? Iya, kejahatan siber. Hah? Kejahatan siber? Apa itu? Yuk kita cari tahu. Kejahatan siber adalah aktivitas kriminal yang dilakukan menggunakan teknologi informasi dan jaringan komputer. Ini termasuk serangan data siber, pencurian data penipuan online, penyebaran malware, dan berbagai kegiatan ilegal lainnya yang memanfaatkan kerentanan dalam sistem komputer atau jaringan. Contoh kejahatan siber meliputi serangan phishing, pencurian data, penyebaran malware, serangan DDoS atau denial of service, dan pencurian identitas online. Backdoor adalah pintu masuk atau metode akses ke sistem komputer, perangkat lunak, atau jaringan yang disisipkan secara sengaja oleh pembuatnya untuk memberikan akses yang tidak sah atau tanpa izin. Backdoor dapat digunakan oleh penyerang untuk mengakses sistem secara rahasia, menghindari deteksi, atau melakukan kegiatan berbahaya seperti pencurian data, pengintaian, atau sabotase. Contoh backdoor termasuk kode rahasia yang disisipkan oleh pengembang perangkat lunak ke dalam aplikasi atau sistem operasi. Pintu masuk yang tersembunyi yang dibiarkan terbuka oleh administrator sistem atau celah keamanan yang dimanfaatkan oleh penyerang untuk mendapatkan akses ke sistem tanpa izin. Harus adalah jenis malware yang menyamar sebagai program yang berguna atau bermanfaat namun sebenarnya menyembunyikan kode berbahaya di dalamnya. Trojan harus dapat digunakan oleh penyerang untuk mengambil kontrol atas sistem komputer korban, mencuri informasi sensitif atau merusak data. Trojan horse dapat disamarkan sebagai pemrograman antivirus palsu yang melainkan membersihkan komputer dari virus, tetapi sebenarnya malah menginstal malware tambahan atau mencuri informasi pribadi pengguna. Denial of Service atau DOS adalah serangan di mana penyerang berupaya membuat layanan atau sumber daya tidak tersedia bagi pengguna yang sah dengan mengganggu atau membanjiri sumber daya tersebut dengan permintaan yang tidak sah atau berlebihan. Hal ini dapat menyebabkan gangguan atau penurunan kinerja yang signifikan pada layanan atau sistem yang diserang. Contoh dari DOS termasuk serangan flood pada jaringan atau pengirim permintaan berlebihan ke server web atau DNS untuk membuatnya tidak tersedia bagi pengguna yang sah. Ransomware adalah jenis malware yang menginskripsi atau memblokir akses ke data korban dan kemudian meminta pembayaran tebusan agar korban dapat mendapatkan kembali aksesnya. Contoh ransomware termasuk WannaCry, Ryuk, atau GenCrypt yang menginspeksi komputer dan menginskripsi file, kemudian meminta pembayaran tebusan dalam bentuk mata uang digital seperti Bitcoin agar korban bisa mendapatkan kunci deskripsi. Fuse kode adalah potongan kode yang dirancang untuk menyebabkan kerusakan atau mencuri informasi dari sistem komputer atau perangkat lainnya. Ini termasuk virus ROM, Trojan horse, ransomware, dan jenis malware lainnya yang dirancang untuk tujuan jahat. Contoh malicious kode adalah sebuah script JavaScript yang disisipkan di dalam situs web dan digunakan untuk mencuri informasi login pengguna saat mereka mengunjungi halaman tersebut. Virus adalah jenis malware yang menyalin dirinya sendiri dan menyebarkan kode berbahaya ke dalam sistem komputer. Seringkali memerlukan interaksi pengguna untuk menyebar. Contoh virus adalah virus I Love You yang menyerang jutaan komputer di seluruh dunia pada tahun 2000. Virus ini menyebar melalui email dan merusak atau menghapus file-file pada komputer yang terinfeksi. Nah, adapun jenis-jenis virus yaitu home, macrovirus, dan dictionary virus. Virus worm adalah jenis malware yang memiliki kemampuan untuk menyalin diri sendiri dan menyebar ke komputer lain melalui jaringan tanpa interaksi pengguna. Hal ini memungkinkan worm untuk merusak atau menginfeksi banyak komputer dalam waktu yang singkat.
Contoh virus worm adalah worm Corpycor yang menyebar melalui jaringan komputer pada tahun 2008. Worm ini mengeksploitasi kelemahan sistem Windows untuk menyebar tanpa interaksi pengguna dan dapat menginfeksi jutaan komputer di seluruh dunia dalam waktu singkat. Mikrovirus adalah jenis virus yang menyebar melalui file dokumen yang menggunakan bahasa pemrograman mikro, seperti Microsoft Word atau Excel. Microsoft virus menambahkan dirinya dalam mikrodokumen dan dapat menyebar ke file-file lainnya saat dokumen yang terinfeksi dibuka atau dibagikan. Mikrovirus dapat disisipkan dalam file dokumen Word dan menyebar ke dokumen lainnya. Saat file yang terinfeksi dibuka menyebarkan penyebaran virus ke pengguna yang lain. Direktory adalah jenis virus yang menginfeksi dan mengubah struktur direktur pada sistem komputer dengan cara menambahkan atau mengubah nama file. Direktori atau shortcut, hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menemukan atau mengakses file yang terinfeksi dan mempersulit proses penghapusan virus. Contoh directory virus termasuk virus Scriptcam yang mengganti nama file dengan ekstensi .exe atau .ts dan menyebar melalui email dengan mengirimkan salinan dari file-file yang terinfeksi kepada kontak email yang terdaftar pada sistem yang terinfeksi. Email spoofing adalah praktik mengirim email dengan memasukkan alamat pengirim untuk menyamarkan identitas asli pengirim. Hal ini memungkinkan penyerang untuk menipu penerima dengan membuat mereka percaya bahwa email berasal dari sumber yang sah, padahal sebenarnya tidak. Dari email spoofing adalah seorang penyerang melakukan email spoofing dengan memasukkan alamat email dari bank terkemuka yang mengirimkan email kepada korban, meminta mereka untuk memperbarui informasi akun mereka melalui tautan yang sebenarnya mengarah ke situs web palsu yang dikendalikan oleh penyerang. Ingat ya buat kalian semua, kejahatan siber itu berbahaya Dan bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati ya buat kalian pengguna sosmed, biar gak kayak Ririn. Sebenarnya menyembunyikan kode berbahaya di dalam komputer dari virus, tapi sebenarnya malah Hati-hati ya buat kalian. Akun kamu itu di-hack, aku udah tahu. Belum?